ke syurga. Amin ya rabbal. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah ya Allah muliakan. Ketika terjadinya perang Uhud, Bapak dan Ibu, posisinya orang Islam itu berada di atas bukit Rumat atau bukit pemanah. Itu ada orang yang mendaki, itu namanya bukit pemanah ya. Disitulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Akan tetapi 49 orang tergiur dengan harta rampasan. Sedangkan posisinya orang kafir, Bapak Ibu, tempatnya di sini, di kebun kurma ini, Bapak Ibu ya. Jadi disinilah tempat tentara kaum kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid tersebut pemimpin dari pasukan berkuda. Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukan berkudanya supaya menghamburkan harta rampasan. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk mengelabuhi orang Islam yang ada di atas bukit Rumat atau bukit pemanah supaya turun. Ketika Khalid bin Walid beserta pasukannya menghamburkan harta rampasan, disitulah Bapak dan Ibu, tentara Islam sebanyak 49 orang tergiur dengan harta rampasan. Harta rampasan di zaman Rasulullah bukan berupa emas, Bapak Ibu. Akan tetapi harta rampasan di zamannya Rasulullah seperti tombak, panah, pedang. Itu namanya harta rampasan. Ketika Khalid bin Walid melihat tentara Islam dari pasukan pemanah 49 orang turun dari Jabal Rumat, disitulah Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukan berkudanya supaya memutari Jabal Uhud lalu menggantikan tempat tentara Islam. Sampai-sampai Bapak Ibu, ketika terjadinya perang Uhud, paman yang Rasulullah cintai, paman yang Rasulullah sayangi itu meninggal atau gugur di perang Uhud, yang bernama Sayyidina Hamzah. Ketika Rasulullah mendengar, Bapak dan Ibu, bahwasanya pamannya Rasulullah yang ia cintai, yaitu Sayyidina Hamzah, meninggal di perang Uhud dengan dada yang terbelah oleh seorang perempuan yang bernama Hindun, disitulah Rasulullah SAW meneteskan air mata, Bapak dan Ibu. Ketika sudah selesai terjadinya perang Uhud, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya supaya jasad-jasad yang ada di perang Uhud digabungkan satu, lalu Rasulullah menyolati. Cuman yang Rasulullah solati sebanyak 70 solat, yaitu Sayyidina Hamzah. Jadi orang yang meninggal di perang Uhud banyaknya 70 orang, sedangkan Sayyidina Hamzah disolatkan oleh Rasulullah sampai 70 kali solat. Misalkan sekarang Mus'ab bin Umair ditaruh di depan Rasulullah, disolati oleh Rasulullah, sedangkan jasadnya Sayyidina Hamzah tidak dipindah. Ketika Mus'ab bin Umair disolatin, digeser, diganti oleh sahabat yang lain yang meninggal dunia, diganti lagi sampai 70 orang, sedangkan jasadnya Sayyidina Hamzah tidak dipindah. Jadi Sayyidina Hamzah disolatkan oleh Rasulullah sebanyak 70 solat. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekelupas tentang sejarah Jabal Uhud. Tadi kita melintasi Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah, bisa disebut dengan Masjid 7. Kenapa disebut dengan Masjid 7? Karena dahulu Bapak dan Ibu disitulah ada 7 pos, ada 7 benteng penjaga orang Islam, takutnya orang kafir masuk ke kota Madinah. Yang pertama pos Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pos Utsman bin Affan, yang ketiga pos Umar bin Khattab, yang keempat pos Ali bin Abi Thalib sampai ke 7. Lalu sekarang Bapak dan Ibu, 7 pos itu dijadikan masjid. Cuman yang dijadikan masjid adalah pos dari nomor 2 sampai nomor 6. Sedangkan nomor 1 dan nomor 7 tetap masih ada sekarang posnya. Kenapa disebut dengan Masjid Khandaq?
Karena di situ dahulu Bapak dan Ibu terjadi peristiwa perang Khandaq, yang mana Rasulullah SAW mendapat kabar dari malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sebentar lagi orang kafir ingin menghancurkan penduduk kota Madinah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bermusyawarah. Ada sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, kita cegah orang kafir dari perbatasan kota Madinah. Ada lagi yang mengusulkan, ya Rasulullah, kita buat parit, buat bendungan. Tahu bendungan Bapak Ibu? Buat bendungan mulai dari Jabal Uhud sampai ke Masjid Khandaq. Tadi di Jabal Uhud ada sebuah sungai, jadi itu bendungan Bapak Ibu. Cuman yang diterima oleh Rasulullah adalah usulan sahabat yang kedua, yaitu membuat parit, membuat bendungan mulai dari Jabal Uhud sampai ke Masjid Khandaq dengan lebar 7 meter dan dalam 8 meter. Dikerjakan dalam waktu 1 malam Bapak Ibu. Ketika orang kafir ingin menyerang orang Islam yang ada di kota Madinah, disitulah Bapak dan Ibu orang kafir banyak yang meninggal di bendungan tersebut. Sampai-sampai kudanya banyak yang meninggal. Karena apa? Karena Rasulullah sudah mendapat kabar bahwasanya orang Islam yang ada di kota Madinah mau dihancurkan oleh orang kafir. Dan tadi juga kita melintasi yang namanya Masjid Kiblatain, masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Jadi kiblat kita pertama bukan Ka'bah ya, melainkan kiblat kita pertama adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang sekarang mau dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi kiblat kita pertama Bapak dan Ibu bukan Ka'bah, melainkan Masjidil Aqsa. Dan disitulah Bapak dan Ibu Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat maghrib di Masjid Kiblatain, rakaat pertama, rakaat kedua Rasulullah masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi rakaat ketiga, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah. Apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, palingkanlah mukamu dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Jadi kiblat kita pertama bukan Ka'bah, melainkan Masjidil Aqsa. Dan di tempat itulah Rasulullah, di tempat masjid tadi, Rasulullah pertama kali diperintahkan oleh Allah supaya berpaling dari Masjidil Aqsa untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau ada orang yang bertanya kiblat kita pertama apa, jangan bilang Ka'bah, melainkan Masjidil Aqsa. Duyufullah wa duyufur Rahman rahimakumullah, tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini Bapak dan Ibu menjelang siang kita sudah ziarah di luar kota Madinah. Mudah-mudahan kita semua bisa dipanggil kembali oleh Allah untuk mengunjungi kota Makkah dan kota Madinah. Amin ya Rabbal. Tidak terasa Bapak dan Ibu, kita besok akan meninggalkan kota Madinah. Malam ini malam terakhir kita bersanding dengan baginda Rasulullah. Malam ini malam terakhir kita bertetangga langsung dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan semua muamalah kita selama kita berada di kota Makkah, baik pun berada di kota Madinah, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di kota Madinah, baik pun di kota Makkah, diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Duyufullah wa duyufur Rahman rahimakumullah, tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Jadi malam ini Bapak dan Ibu packing koper-kopernya, barangnya masukin ke koper. Humaydi, untuk koper berapa tadi? 30. Untuk koper Bapak Ibu timbangannya 30. Mungkin nanti malam saya akan ke kamar masing-masing untuk menimbang kopernya ya. Jangan sampai lebih dari 30. Kalau sampai lebih dari 30, meskipun 1 kilo dibongkar ya. Dan timbangan di hotel dengan timbangan di bandara beda 1 kilo Bapak Ibu. Kalau di hotel kita nimbang 29, berarti di bandara 30.
Kalau di hotel kita nimbangnya 30, berarti di bandara 31. Jadi nanti malam saya akan ke kamar masing-masing untuk menimbang koper. Jangan sampai koper tersebut melebihi 30 ya. Dan nanti subuh untuk ibu-ibu, nanti subuh kita sholat di raudhah. Ibu-ibunya nanti ada yang membimbing, ada ustadzahnya. Jadi jam 4:30 ibu-ibu harus kumpul di lobi. Nanti berangkat ke Masjid Nabawi beserta ustadzahnya ya. Yang singkat apanya? Karena jadwalnya ibu-ibu subuh untuk sholat di raudhahnya. Jadi usahakan ibu-ibu nanti subuh ikut semua. Karena sholat di raudhah itu cuma adanya 1 kali sekarang. Kalau dulu sebelum Covid kita bebas mau sholat berapa kali di raudhah. Cuman dulu sebelum adanya Covid, sebelum bebas sholat di raudhah, dulu bapak dan ibu rebutan. Tapi sekarang meskipun 1 kali, tapi mantap sekarang bapak ibu. Jadi tentram, tidak berdesak-desakan. Kalau dulu bapak ibu ada yang jatuh sampai diinjak. Padahal kita ingin sholat di raudhah, akan tetapi kita nyenggol kanan, nyenggol kiri, percuma, gak ada pahalanya nanti ya. Jadi di raudhah itu ada jasad insan hamba Allah yang sangat mulia, yaitu Nabi wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi kembali, malam ini bapak ibu packing kopernya, ibu-ibu sholat di raudhahnya. Jam 4:30 kumpul di lobi, paling lambat jam 5 kumpul di lobi ya. Dan untuk koper bapak ibu, sebelum bapak ibu berangkat sholat subuh, koper sudah ada di depan kamar masing-masing. Nanti mau diturunin oleh petugas hotel, karena besok kita berangkat menuju ke kota Jeddah sebelum sholat duhur. Insya Allah jam 10 pagi kita berangkat. Berarti timbangnya sebelum malam ya berarti? Malam, nanti malam timbangnya habis jam 10, jam 9 ya. Jadi kalau misalkan nanti bapak ibu habis sholat Jumat langsung packing, nggak jadi masalah ya. Biar nanti malam bisa langsung ditimbang. Ustaz, ada yang pengen dengar sekelumit kisah mengenai Masjid Jin dan Masjid Kucing. Masjid Jin adanya di Mekah ya. Biar tahu. Kenapa disebut dengan Masjid Jin? Di Mekah bapak ibu ada Masjid Jin, cuman kemarin kita nggak melewati. Di situ ada Masjid Jin, ada Masjid Syajarah, ada Masjid Pohon. Kenapa disebut Masjid Jin? Ketika baginda Rasulullah berada di dalam masjid tersebut, baginda Rasulullah membaca Al-Quran, semua jin yang ada di tempat itu pada menangis. Akhirnya apa? Makanya kalau jin ada jin Islam, ada jin kafir. Tapi kalau setan tidak ada setan Islam ya. Dan di sampingnya masjid jin ada masjid namanya Masjid Syajarah, masjid pohon, yang mana dahulu bapak dan ibu masjid tersebut kenapa dinamakan masjid pohon? Karena dahulu ada sebuah pohon yang sangat besar, yang mana pohon tersebut dihuni oleh para setan. Sehingga apa? Baginda Rasulullah SAW menebang pohon tersebut lalu dijadikan masjid bersampingan dengan masjid jin yang dikenal dengan Masjid Syajarah. Dan bapak ibu kemarin sudah melihat makam baqi'. Pas waktu kita foto ada pagar. Di makam baqi' bapak dan ibu terdapat 10.000 sahabat Rasulullah dimakamkan, termasuk anaknya Rasulullah, istrinya Rasulullah dimakamkan di makbarah baqi'. Terkecuali Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah dimakamkan di kota Mekah. Sebelum dijadikan makam baqi', di makam baqi' tersebut dahulu ada sebuah pohon bapak ibu yang dikenal dengan pohon gorkot. Pohon apa? Pohon gorkot. Kenapa disebut pohon gorkot? Karena pohon tersebut berduri dan durinya tersebut beracun. Siapapun yang menyentuh duri tersebut pasti meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW menebang pohon tersebut lalu dijadikan makam yang sekarang ada di samping Masjid Nabawi yang dikenal dengan Makbarah Baqi'. Yang mana Makbarah Baqi' tersebut terdapat 10.000 lebih sahabat baginda Rasulullah SAW, termasuk istrinya Rasulullah
anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah mendengar nggak makam Abdullah di mana? Makam orang tuanya Rasulullah. Ini banyak yang tidak tahu Bapak Ibu. Makamnya orang tuanya Rasulullah Bapak Ibu itu ada di pintu 338 ya. 338, cuman Bapak Ibu yang namanya orang Mekah, orang Saudi itu alirannya Wahabi. Dulu Bapak Ibu sebelum waktu zamannya Ki Hasyim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, dulu ada organisasi. Makanya di sini dahulu ketika di zamannya Ki Hasyim Asy'ari, makamnya Rasulullah dulu mau diratakan Bapak Ibu. Akhirnya Pak ulama Indonesia berangkat ke kota Makkah untuk berdiskusi tentang masalah ilmu agama. Akhirnya Pak Ki Hasyim Asy'ari menang pada waktu itu. Sehingga sampai sekarang makamnya Rasulullah tidak dibongkar, tidak diratakan. Cuman orang tua Rasulullah yang bernama Abdullah itu ada di pintu 338 Bu. Sebelum kita masuk pintu 338 ada keramik, hitung keramik dari 4 keramik. Makamnya di situ. Kalau orang nggak tahu, sering injak makamnya orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.